Rekaman CCTV Tang Monida beredar luas di medsos. Bukti terbaru tentang wafatnya berupa ditemukannya speedboat yang asli yang digunakan saat tenggelam. Diduga disembunyikan dan berganti speedboat saat pulang. Dari rekaman CCTV juga menunjukkan speedboat melaju dengan kencang, padahal sebelumnya speedboat itu melaju sangat pelan. Banyak dugaan yang muncul bahwa Tang Monida wafat karena penganiayaan, karena di lehernya terdapat bekas luka cekikan dan juga terdapat luka di bagian tubuh lainnya. Dari rekaman CCTV terlihat ada sesuatu yang dilempar dari speedboat yang ditumpangi Tang Monida dan 5 temannya. Diduga yang dilempar itu adalah tubuh Tang Monida. Dari hasil otopsi ada pasir di paru-parunya. Ini menunjukkan jika Tang Mo masih hidup saat dibuang ke sungai. Bukti lain juga ditemukan di speedboat yang digunakan di hari naas tersebut. Di dalam speedboat itu ditemukan adanya kapak, diduga digunakan untuk melukai paha Tang Mo yang sebelumnya diperkirakan terluka karena baling-baling speedboat. Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita pantau perkembangan dari kasusnya Tang Monida di Thailand, di mana sudah viral beritanya dia ditenggelamkan, yang menurut dugaan sebelum ditenggelamkan dia dianiaya di speedboat terlebih dahulu, kemungkinan karena dia nggak mau untuk melayani. Dan Tang Monida ini kayaknya nggak tahu kalau dia dijual oleh manajernya untuk melayani laki-laki VIP tersebut. Makanya ada pemberontakan di situ, di speedboat itu, yang pada akhirnya terjadilah pertengkaran dan penganiayaan yang pada akhirnya Tang Monida dilempar dan meninggal dalam kondisi tenggelam. Di video tadi dijelaskan juga sudah ditemukan kapal speedboat yang asli, yang menurut berita speedboat ini disembunyikan dan mereka balik pulang dengan speedboat yang baru, sehingga tidak ditemukan adanya tanda-tanda darah atau hal-hal yang lainnya di speedboat yang baru tersebut. Dan juga ditemukan kapak di speedboat tersebut yang diduga untuk melukai paha Tang Monida. Kalau kemarin itu kita berasumsi kalau Tang Monida pahanya luka dikarenakan kena balang-baling speedboat, dengan ditemunya kapak ini ada teori baru lagi yang dirumorkan kalau pahanya Tang Monida dilukai karena kapak tersebut ya guys. Nah, yang ingin saya prediksi di sini, apakah kasus ini akan berlangsung lancar, yang artinya Tang Monida mendapatkan keadilan, ataukah kasus ini ditutup? Apalagi ibu Tang Monida juga sudah entah sudah diberi atau belum, sudah setuju untuk mendapatkan kompensasi. Ibu Tang Monida ini mengajukan kompensasi 13M pada laki-laki tersebut dan kayaknya sudah disetujui. Seperti itu ya guys. Jadi yang mengajukan kompensasi ini ibunya Tang Monida. Aduh. Baiklah, di sini saya kocok dulu untuk melihat apakah kasusnya Tang Monida ini nanti jelentrenya seperti apa, ditutupkah, diteruskankah, ataukah ada yang belok ke kanan, belok ke kiri. Mari kita lihat di sini ya. Untuk kasus Tang Monida, apakah kasus ini akan ditutup atau kasus ini akan
akan diberhentikan, ada simbol grounding, kembali membumi. Kembali membumi ini seperti apa? Mari kita lihat kartu berikutnya. Selanjutnya ada strength, kekuatan di sini. Nah, ini kekuatan netizen apa kekuatan? Kita lanjut, ambil satu lagi kartunya. Ada simbol refleksi. Selanjutnya, apakah kasusnya itu ditutup atau diteruskan? Ada simbol purifikasi, pemurnian. Ada kondisi mungkin diteruskan. Selanjutnya, kasusnya ini nanti ditutup apa dibuka? Ada insting naluri ya guys. Jadi guys, artinya seperti ini. Ada simbol grounding. Grounding bisa diartikan membumi, di mana membumi ini kemungkinan kasusnya akan dimurnikan, dalam arti kata kalau selama ini kan dikira kecelakaan dan lain sebagainya, nanti akan ada penyidikan yang ada purifikasi, pemurnian. Jadi kasus ini nanti ada, kalau kemarin itu belok ke kanan, belok ke kiri, di sini kasus ini nanti akan diluruskan sesuai dengan barang bukti yang ditemukan. Tapi nggak bisa dipungkiri di sini ada simbol strength, kekuatan. Nah, kekuatan ini yang bisa membuat kondisi kasus ini mungkin bisa belok ke kanan dan belok ke kiri. Makanya di sini diperlukan insting yang kuat yang dimiliki oleh netizen untuk ikut mengawal kasus ini. Jangan percaya saja pada satu pihak. Karena di sini ada orang kuat, backgroundnya orang kuat yang ada di balik layar ini yang bisa mempengaruhi kasus ini nanti belok ke kanan, belok ke kiri. Makanya di sini ada simbol insting ya, insting yang kuat untuk memantau kasus ini. Dan ada refleksi yang artinya salah ya salah, kalau benar yang benar. Nah, kalau seseorang itu melakukan seperti itu ya harusnya bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, kalau di sini yang saya lihat sebenarnya ya, yang salah itu yang di kapalnya itu tadi sama manajernya, dikarenakan tamu ini tanpa mengetahuinya sudah ada transaksi kerja manajernya dengan laki-laki VIP itu. Ketika tamu menyadari di kapal tersebut, pada akhirnya melakukan perlawanan. Itulah Tang Monida dan orang-orang di kapal itu akhirnya berantem. 1:5 orang loh guys, bayangkan ya. Tentunya Tang Monida ya kalah ya. Jadi di sini kalau melihat kronologinya tidak ada peristiwa perampasan nyawa yang direncanakan. Yang direncanakan itu hanya misalnya memberi minuman, yang diberi obat-obatan agar Tang Mo ini hilang kesadarannya sehingga gampang untuk diarahkan, gampang untuk dipengaruhi dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya Tang Mo tidak sampai melewati hal itu, tersadar, dan akhirnya terjadilah perlawanan di kapal itu yang membuat Tang Mo pada akhirnya terlukai, kemudian dilempar ke sungai, di mana karena kondisi yang luka-luka pastinya agak sulit berenang, dan pada akhirnya Tang Monida tidak bisa menyelamatkan dirinya dan akhirnya tenggelam. Jadi seperti itu ya guys, ada pemurnian di kasus ini nanti. Kalau kemarin-kemarin itu bilangnya kecelakaan, tapi pada akhirnya dengan temuan-temuan yang ada, kasus ini akan diselidiki sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Tapi di situ tadi ada simbol kekuatan yang kuat. Tentunya para netizen harus gigih mengawal kasus ini hingga tidak ada kondisi kasusnya ini dibelokkan ke kanan dan ke kiri. Tetap lurus-lurus aja, karena kondisinya ada orang kuat loh guys. Orang kuat ini tentunya bisa mempengaruhi kasus ini agar tidak terbuka dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman, untuk kasusnya Tang Monida ini, kasus tetap akan dilanjutkan. Tapi ada orang
kuat di belakangnya. Makanya itu para netizen, para penggemar Tang Monida harus mempunyai insting yang kuat, harus tetap memantau dengan jeli perkembangan dari kasus ini. Itu yang seperti hasil dari kartu tarot tadi. Sampai di sini dulu, semoga Tang Monida segera mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Lain waktu kita sambung lagi dengan pemberitaan yang lain.